Selanjutnya medan listrik. Nah, medan listrik ini termasuk besaran vektor. Jadi sama seperti gaya Coulomb yang tadi, itu sama-sama besaran vektor. Jadi punya arah dan punya nilai. Kemudian muatan listrik akan menghasilkan medan listrik. Nah, di sini ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, muatan positif arah medan listriknya itu adalah ke arah luar atau menjauhi dari muatan itu sendiri. Nah, seperti pada gambar ini garis tanda panahnya menuju keluar atau menjauhi muatannya. Itu untuk muatan positif. Jadi kalau muatan positif intinya menjauhi arah medan listriknya menjauhi muatan tersebut. Nah, kalau muatan negatif arah medan listriknya dia mendekati muatan tersebut atau ke arah dalam seperti itu. Medan listrik sendiri simbolnya adalah E besar. Nah, itu tadi arah medan listrik untuk muatan positif dan negatif. Ini misalnya ada dua muatan positif dan negatif. Muatannya berbeda, maka dia akan saling tarik menarik. Jadi medan listrik akan mengalir dari muatan positif ke muatan negatif. Jadi ingat nanti kalau misalnya ada dua muatan, medan listriknya pasti dari positif menuju ke negatif. Kalian pasti pernah melihat gambaran seperti ini. Ini adalah gambar medan listrik di antara kedua muatan ini. Jadi yang positif ini kan dari positif mengalir ke yang negatif kan, kemudian yang ini dia menjauhi. Kelihatan kan semuanya yang di muatan positif ini semua menjauhi tanda panahnya. Nah, kalau yang di muatan negatif semuanya mendekati. Yang ini gue salah gambar, maksudnya seperti ini, salah. Nah, mendekati muatannya itu untuk arah dari medan listriknya. Sekarang kita akan bahas tentang besar medan listriknya. Nah, misalnya di sini ada muatan positif dan ada satu titik yang berjarak R dari muatan positif ini. Nah, misalnya ditanyakan berapakah medan listriknya. Jadi medan listrik persamaannya adalah E sama dengan konstanta yang sama kayak di gaya Coulomb yang 9 kali 10 pangkat 9 K dikali Q per R kuadrat. Jadi ini adalah rumus dari besar medan listrik. Selain persamaan ini juga bisa menggunakan persamaan yang seperti ini, sama dengan gaya Coulomb per Q. Untuk tipe-tipe soal pada medan listrik itu sama saja kayak seperti yang di gaya Coulomb. Ada yang mencari muatan yang segaris, kemudian tidak segaris, atau letak titik saat medan listriknya 0, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita ke contoh soal. Ibu punya di sini contoh soal yang menanyakan letak titik yang medan listriknya sama dengan 0. Jadi dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik minus 4 mikrocoulomb dan positif 9 mikrocoulomb terpisah dengan jarak 50 cm. Di sini sudah Ibu gambarkan. A dan B terpisah sejauh 50 cm. Setelah kita gambarkan muatan A dan B beserta jaraknya. Di sini katanya letak titik C yang medan listriknya sama dengan 0. Jadi kalau muatannya berbeda, maka letak titik yang medan listriknya 0 itu letaknya harus di luar. Di luar bukan, maksudnya di luar itu di luar yang di sebelah A atau yang di B ini ya, bukan di antara mereka ini, bukan di dalam atau di antara A dan B ini. Karena ini kan muatan yang diketahui kan A dan B berbeda, jadi otomatis dia harus di luar. Nah, boleh di sebelah kiri A, di sebelah sini, atau bisa juga di sebelah kanan muatan B. Tapi harus kita lihat dulu mana muatan yang lebih kecil. Nah, jadi letak titik yang E sama dengan 0 atau medan listriknya sama dengan 0 itu harus mendekati muatan yang lebih kecil. Nah, dalam hal ini, di soal ini muatan yang lebih kecil adalah muatan A. Nah, muatan A kan 4 dan muatan B-nya kan 9. Ingat,
memang di sini minus dan di sini positif ya. Minusnya ini kan cuman menentukan arah. Jadi ini tidak kita hiraukan dulu. Jadi kalau misalnya ditanya besarnya atau yang lebih kecilnya yang mana, berarti kan 4. Jadi muatan A yang lebih kecil. Jadi letak titik yang E sama dengan 0 itu pasti terletaknya di luar dan di sebelah kiri dari muatan A. Nah, kita anggap aja berarti misalnya di sini ya. Kita misalkan di sini C. Nah, kemudian kita gambarkan garis-garis medan listriknya. Garis medan listrik dari muatan C ini. Nah, muatan C ini kan dipengaruhi oleh muatan A. Kalau yang mempengaruhi itu muatan negatif, dalam hal ini A ini kan muatan negatif, maka arahnya menuju muatan negatif. Berarti untuk arah medan listriknya titik C terhadap A itu arahnya menuju muatan A. Berarti di sini adalah E C terhadap A. Kemudian bagaimana untuk C terhadap B? Nah, kalau si CI-nya ini dipengaruhi oleh muatan B yang dalam hal ini adalah muatan positif. Nah, maka arahnya akan menjauhi muatan positif tersebut. Jadi dia akan menjauhi muatan B. Berarti otomatis ke arah sana kan? Berarti gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah E C B. Nah, kalau ada dua vektor yang arahnya berlawanan kan mungkin tuh besarnya sama dengan 0, tapi syaratnya harus sama besar. Oke, sebelum ke situ kita gambarkan aja dulu. Kita gambar jaraknya supaya kalian tidak bingung. Kalau dari sini ke sini tadi dari A ke B adalah 50 cm. Kita misalkan aja di sini dari mana? Dari C ke A. Kan kita nggak tahu nih berapa letaknya itu tadi yang mau dicari. Kita taruh aja di sini misalnya X. Berarti kalau C ke B dari sini C ke B kan berarti 50 tambah X ya. Ini aja tadi 50, di sininya X. Berarti kan 50 ditambah X. Nah, itu untuk jaraknya seperti itu. Nah, tadi katanya kalau ada dua vektor yang arahnya berlawanan itu mungkin besarnya sama dengan 0, tapi syaratnya harus sama besar. Berarti kita tuliskan aja sigma E sama dengan 0. Kan tadi yang dicari adalah letak titik yang medan listriknya 0. Berarti dan harus sama besar. Berarti kita tulis di sini ECA itu sama dengan ECB. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dimasukkan aja rumus medan listriknya. Berarti K dikali QA per R RCA kuadrat, kemudian K dikali QB per RCB kuadrat. Oke, setelah itu bisa kita coret yang ini, yang K-nya kan sama. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Nah, QA-nya berapa? QA-nya itu 4 mikrokulom per RCA-nya berapa tadi? RCA-nya X kuadrat dong. Terus QB-nya 9 mikrokulom per C ke B adalah 50 plus X. Nah, mikrokulomnya kan bisa dihilangkan aja, sama aja. Berarti 4 per X kuadrat 9 50 plus X. Kalau seperti ini, oh iya ini tadi kuadrat ya. Nah, bisa kita tuliskan, kita samakan aja X dengan X. Berarti X per 50 plus X, karena sama-sama kuadrat langsung aja kita kurungkan begini baru pangkat 2. Bisa ya seperti itu, baru 4 per 9. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa hilangkan nih kuadratnya. Kalau dihilangkan kuadratnya berarti yang sebelah sini diakarkan. Berarti X per 50
plus X sama dengan akar 4/9. X per 50 plus X, akar 4 2, akar 9 3. Langsung dikalikan silang. 3X sama dengan 50 plus X kali 2. Berarti 2 kali 50 100, 2 dikali X, 2X. 2X nya pindah ke sebelah sini. Berarti 3X ini plus jadi minus 100. 3X dikurang 2X jadinya 1X kan. Tidak perlu dituliskan satunya, langsung aja X. Berarti X sama dengan 100 cm. Nah, udah dapat nih nilai X-nya. Tapi kan ini baru besarnya aja. Tadi juga ditanyakan arahnya. Ingat bahwa medan listrik itu adalah vektor, besaran vektor. Jadi ada besar dan juga ada arahnya. 100 cm. Karena dia tadi di sebelah kiri A, berarti bisa kita tulis 100 cm di kiri A. Nah, bisa juga kalau misalnya mau ditanyakan dari sebelah kirinya B juga bisa, tapi kan kita lihat gambarnya. Kalau ini kan X-nya X aja nih kalau C ke A, tapi kalau C ke B kan 50 plus X. Berarti tinggal ditambah aja. Kalau misalnya dari kiri B, berarti 50 plus X, berarti 50 plus X di kiri B. Atau 50 ditambah 100 sama di kiri B sama dengan 150 cm di kiri B. Nah, jawabannya ini dua-duanya benar. Tinggal kita cocokkan aja di pilihan gandanya ini. Tapi karena di pilihan gandanya ini tidak ada 150, yang ada cuma 100, berarti kita pakai 100 cm di kiri A. Ada nggak 100 cm di kiri A? Berarti jawabannya yang B. Itu untuk contoh soal medan listrik. Nah, di sini Ibu mau kasih tahu cara cepatnya supaya tidak terlalu panjang seperti ini mengerjakannya. Nah, kalau misalnya ketemu soal yang ditanyakan seperti ini, letak titik yang medan listriknya sama dengan 0, itu kalian langsung bisa menggunakan rumus seperti ini. R1 plus R2 sama dengan akar Q1 per Q2. Nah, coba ya, kita coba apa hasilnya sama atau berbeda. Kita masukkan aja, kan tadi R-nya udah dapat tuh. R1 maksudnya RCA. Nah, RCA-nya kan X. Terus dibagi dengan RCB atau R2-nya 50 plus X sama dengan akar dari 4 dan 9. Berarti X per 50 plus X, 4 akar 4 itu 2, akar 9 3. Langsung kali silang. 3X sama dengan 2 kali 50 plus X. Pindah 3X. Pindah tadi 2X-nya. Berarti di sini sisa 100. 3X kurang 2X sama dengan X 100. Nah, sama kan? 100 cm di kiri A. Nah, kalau mau dicari tahu dari kiri B-nya sama saja seperti tadi, tinggal masukkan 50 tambah X. Sama. Jadi kalau misalnya nanti ketemu soal pilihan ganda seperti ini, bisa langsung dikerjakan menggunakan cara cepatnya. Contoh soal berikutnya masih tentang medan listrik. Di sini Ibu punya sebuah soal, 2 buah partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik plus 20 mikrokulom dan 45 mikrokulom, terpisah dengan jarak 15 cm. Nah, jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B, sedemikian sehingga medan di C sama dengan 0, maka letak titik C dari A adalah. Nah, di sini kita lihat pilihan gandanya dalam sentimeter. Jadi seperti yang contoh soal sebelumnya, tidak perlu kita rubah dalam satuan SI. Yang ditanyakan letak titiknya. Nah, muatan yang sama, maka titik yang E-nya sama dengan 0 atau medan listriknya sama dengan 0 akan berada di antara kedua muatan tersebut. Nah, berarti titik C yang ditanyakan ini akan berada di antara
dua muatan ini, karena muatannya sama, kecuali yang seperti tadi muatannya berbeda, positif dengan negatif, maka dia akan berada di luar. Nah, ini dia akan berada di dalam, dan di dalam soal pun sudah jelas bahwa dikatakan jika C ini adalah titik yang terletak di antara A dan B. Jadi langsung kita gambarkan titiknya, misalnya tidak mesti di tengah-tengah ya, kita juga nggak tahu di mana letaknya, kan itu yang akan dicari, kita anggap aja dulu di situ. Nah, ini adalah titik C. Nah, arah medan listriknya akan menjauh jika muatannya itu positif. Nah, karena C ini dipengaruhi oleh A dan B ya, muatan A dan B. Karena muatan A dan B ini sama-sama positif, maka berarti arah gayanya nanti akan menjauh. Nah, kalau misalnya A, berarti arah medan listriknya C terhadap A itu akan menjauh, berarti ke arah kanan. Nah, ke sini. Berarti ini adalah C. Oh, mohon maaf, ini adalah C A. Kemudian untuk yang terhadap B, dia akan ke arah sana, akan menjauhi muatan B. Berarti di sini adalah C B. Ini masih segaris, berlawanan arah, bisa dilihat sama seperti tadi bahwa syaratnya itu adalah sigma E, medan listriknya harus sama dengan 0 dan muatannya sama besar, berarti ECA sama dengan ECB. Kita pakai rumus yang biasa, QA per R kuadrat RCA kuadrat sama dengan QB per RCB kuadrat. K-nya seperti biasa kita hilangkan, kemudian kita masukkan nilainya. Nah, nilai QA adalah 20. Nah, untuk letaknya ya, tadi kita belum tentukan letaknya, di mana letaknya si C terhadap A tadi. Kita anggap misalnya dari C ke A-nya itu adalah X, seperti itu ya. Berarti dari yang A ke C sini kita anggap di sini X, berarti untuk yang dari C ke B-nya adalah 15 dikurang X. Berarti C ke B ini kan seluruhannya 15, dikurang aja X. 15 kurang X. Berarti untuk RCA, RC ke A adalah X kuadrat. Kemudian QB-nya 45. 15 min X kuadrat. Karena ini kan bisa kita sederhanakan nih, yang bagian atas ini kita bagi aja 5. Nah, yang atasnya ini kita bagi 5 bisa. Berarti jadi 4 per X kuadrat sama dengan 9 per 15 min X kuadrat. Kita kumpulkan X yang X per 15 min X kuadrat 4 per 9. Nah, untuk cara yang di sini Bu kasih kalian cara seperti ini untuk supaya lebih sederhana aja. Bagi yang mau memfaktorkan 15 min X dikali 15 min X boleh, terserah, tapi ini Bu kasih caranya yang lebih gampang aja. Kalau misalnya kalian mau difaktorkan yang bagian ini juga tidak apa-apa, terserah, pilih yang mana yang lebih mudah menurut kalian, yang penting kalian paham. Kemudian untuk menghilangkan kuadratnya ini di sini kita beri akar sama seperti tadi ya, 15 min X, hilangkan kuadratnya berarti ini diakarkan. Nah, akar dari 4 langsung aja, ini 2. Kemudian akar dari 9 3, berarti 3X sama dengan 2. 15 min X, 3X sama dengan 30 min 2X, 3X ditambah 2X. Nah, ini kan pindah dari positif dari negatif jadi positif. 30 berarti di sini 5X 30. Berarti X sama dengan 30 bagi 5 sama dengan 6 Newton 6 cm maksud Ibu. Berarti di pilihan gandanya jawabannya adalah D. Nah, kalau ditanyakan arahnya
berarti 6 cm. X kan ini berarti 6 cm di sebelah kanan A. 6 cm kanan A. Kalau misalnya ditulis di sini ya X-nya ditanya dari B-nya, berarti kan dia di sebelah kiri si B. Tapi kalau dari C ke B tadi kan jaraknya 15 min X. Berarti kita masukkan aja dulu. Berarti jaraknya 15 dikurang 6. Ini untuk yang dari B ya. Berarti 9 cm kiri B. Nah, seperti itu. Berikut adalah latihan soal untuk medan magnet. Jadi latihan soal udah ada 2 soal ya. Kalian tuliskan, kalian kerjakan di buku latihan, kemudian setelah itu difoto lengkap dengan nama dan kelasnya, dikirim ke Google Classroom kelas fisika.